Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah serta jamaah pengajian, mudah-mudahan kita selalu mampu mewakafkan waktu, menginfakkan waktu untuk senantiasa mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Allah berfirman, "Wal-laili iza as'asa was-subhi iza tanaffas." Demi waktu malam yang hampir-hampir hilang masa gelapnya, dan demi waktu subuh yang sangat bagus udaranya. Jadi orang yang bisa bangun subuh untuk siap-siap melaksanakan sholat jamaah subuh adalah orang yang sedang mempersiapkan diri untuk selalu hidup sehat setiap hari. Jadi rencana kita harus berencana untuk selalu hidup sehat. Karena dengan hidup sehat, nikmat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin melihat nikmat sehat, coba kita lihat saudara-saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit, mengeluh, mengungkapkan kalimat, "Ya Allah, tangku bi panjang mulut." Lihat terbayang tubuh dengan "Ya Allah, tangku." Bukan apa tirol. Nak terbayang tubuh dengan "Ya Allah, tangku." Jadi ketika Allah memberikan nikmat sehat, kita nikmati nikmat sehat ini seperti yang diberitahu oleh Allah bahwa waktu subuh adalah waktu yang sangat bagus. Was-subhi iza tanaffas, demi waktu subuh ketika kamu bernafas, mengeluarkan oksigenmu yang sangat indah. Nah, ini sisi lain daripada perintah Allah untuk beribadah. Maka mengapa disebut di dalam Al-Quran salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat? Apakah waktu lain tidak disaksikan? Bukan, setiap waktu disaksikan oleh malaikat, tapi orang yang mampu salat jamaah subuh diakui. Nah, diakui. Ada ijazah kita kadang-kadang tidak diakui. Ya, untuk apa jadi doktor? Ya kan? Misalnya saya seorang doktor, ada profesor misalnya, tapi tidak diakui. Ya, tidak diakui. Logo maler teh. Maler. Jadi yang diakui adalah orang yang mampu mendirikan sholat subuh secara berjamaah, kalaupun berhalangan di rumah tetap berjamaah dengan suami. Kurang-kurang bagus sedikit suaranya nggak apa-apa, bersabar saja kan. Bentuk ya kelintu kan suara agak panjang lah. Itu anak sebab malah itu tidak boleh, kan? Itu tidak boleh. Bersabar kita. Nah, inilah Al-Quran diturunkan untuk memberitahu tentang berbagai macam persoalan, termasuk persoalan salat subuh. Mengapa disaksikan oleh malaikat? Karena orang yang hadir ini hebat-hebat. Saya melihat kemajuan sekarang itu sudah sangat bagus. Dulu subuh nggak ada orang. Dulu subuh sangat sedikit orang, di mana saja.
Tapi sekarang alhamdulillah saya ceramah dulu, bapak dan ibu imbang. Ya. Dulu ada juga misal, tapi bukan di sini, 2 saf. Imam 1, makmum 1. dua saf juga, ya. Ini 2 saf juga. Tapi alhamdulillah sekarang ini 1 imam banyak makmumnya. Ini kita berdoa kepada Allah semoga kita semua diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapat pengakuan dari Allah ibadah. Apapun kesibukan kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi, seorang rasul. Jadi manusia ini banyak di dunia. Yang dipilih menjadi nabi ratusan ribu. Yang dipilih menjadi rasul 25 orang. Berarti termasuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah seperti nabi-nabi lain. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Mereka enggak takut kepada siapapun illallah wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah yang memberikan perlindungan dan pengawasan kepada para nabi dan para rasul. Nah, kita bersyukur kepada Allah bahwa semua nabi itu diangkat oleh Allah, bukan nabi palsu, tapi nabi pilihan Allah, saffatullah, habiballah, nabi pilihan Allah dan kekasih Allah. Jadi assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam penghormatan kepadamu ya Rasulullah, rahmat dan keberkahannya kepadamu ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam penghormatan kepadamu wahai Nabi yang diangkat oleh Allah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Salam penghormatan kepadamu wahai hamba pilihan Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Salam penghormatan kepadamu wahai kekasih Allah. Kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah telah menurunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dimulai pada bulan Ramadan. Sedangkan ayat-ayat lainnya tidak semuanya di bulan Ramadan. Berarti dalam kehidupan Nabi ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah sepanjang hayatnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, itu setiap bulannya. Jadi bukan hanya bulan Ramadan. Bahkan ayat tentang Ramadan diturunkan pada bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Karena pada Ramadannya sudah wajib diwanti-wanti oleh Allah di bulan Sya'ban supaya kita siap-siap untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Misalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini akan dibaca nanti menjelang Ramadan dan di bulan Ramadan. Ayat ini diturunkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Berarti waktu di Mekah belum wajib puasa. Nah, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Allah mewahyukan dan mewajibkan kepada Rasulullah, sahabat dan juga sampai dengan kita semua untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sedangkan puasa Senin dan Kamis itu tidak wajib. Itu sunat, ya kan? Jangan nanti kita berpuasa mungkin rajin Senin dan Kamis melihat orang lain enggak puasa, minum di warung kopi kabung ini. Anak puasa lagi lul, anak taat berdiri. Bukan, ada orang lain-lain ketaatannya. Ada taat dalam bersedekah. Tiap hari dia bersedekah. Ya kan? Tiap hari. Orang dia. Jadi ada orang, saya lewat
Tiap hari dia bersedekah. Karena sedekah ada dalam bentuk uang, ada dalam bentuk senyum. Wa tabassumuka li akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Tapi melihat tabungan amal jangan senyum. Masukkan 1.000, 2.000, 5.000 atau 10.000. Kalau Jumat banyak dikit karena seminggu sekali. Ya kan? Nah, itu disuruh. Mengapa Rasul bersabda kepada istrinya, senyummu kepada saudaramu itu sedekah? Karena semarah-marahnya orang, bila dijawab dengan senyum tidak jadi marah. Maka praktekkan ini. Misalnya ada orang di jalan, dia bilang, monyet kau, ya kan? Engkongkah? Itu yang bilang engkongkah, mata sudah kurang sehat. Dia sudah nggak kenal lagi bahwa itu manusia. Ya? Jadi kalau matangnya orang bermasalah. Pertama mata hana dili, akai kam ramah bro. Nah orang semakin doa semakin buruk. Ikun juga engkongkah. Padahal engkong ni sare, ya? Yang tiap hari kita lihat itu. Nah, jadi ketika manusia sudah salah dalam memandang, kita jangan salah pandang. Maka Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Quran? Kali Allah bumufum bibit ber, ada han tegata membaca bejit ber, nah itu maknanya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Quran? Kamu enggak mau memahami sedikit pun tentang Al-Quran. Pernah masalah kata yang Allah. Am ala qulubin aqfaluha, pernah tutup hati. Pun hai tamang li yang gad-gad, hai tibik li yang brok-brok yang dengan Allah. Nah ada orang yang gad hai tamang li, yang brok hai tibik li. Cukup masalah ya. Ya kan? Munyo yang gad hai tamang li, yang brok hai tibik li bermasalah dalam kehidupan. Maka Allah bertanya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Saya ada guru Profesor Dr. Syed Agil Munawar. Ditanya tentang ini, ayat ini. Ayat itu di mana? Di surat Muhammad ayat 24. Sebelah kanan, sebelah kiri. Kita yang raunung perawi. Ya kan? Kemudian ada ayat ini ada di berapa tempat di Quran? Ada 2. Ini bukan 2 yang pemilu ya, bukan. Ada 2 maksudnya, ada 2 tempat. Enggak boleh lagi ini. Jadi ketika Allah berfirman bertanya, kita yang hamba lon, pakan hangkatim pakan hangkatim belajar Quran baca pernah masalah ada yang Allah. Maka hanya tak jawab dia karena ke Nabi dia. Dia Allah pernah masalah, pun hati kada wah. Nah itu bahasa Cek. Pun hai tamang le yang gagak, hai tibik le yang buruk-buruk. Karena zaman ketika Rasulullah mengajar, ya Rasulullah berangkat apa je bukan ilmu baca anak dari apa yang bukan hero. Habis ulama ilmu baca anak. Rupai bermasalah. Gejak Rasulullah kan gemat bak dadanya orang agam beda landik. Gemat bak dada orang agamnya. Ya apa tapi kena ejek Nabi. Tubit siknya, agak kau tubit. Tapi asal Nabi berapa nya menjak ejek itu. Ya pegah tata sud. Manalah te orang kampung ni. Tu pegahan Nabi tata sud. Agen yang atas balik Nabi hanya isit. Gujak dari Rasulullah. Gemat pada orangnya, ya adu Allah, ukhruj anta. Wahai musuh Allah, keluar kamu. Rupanya musuh Allah. Lam tubuh kan syaitan tu. Hirin cerita yang UBB raya syaitan pekalat lah badan yang. Kanya, ya adu Allah, ukhruj anta. Wahai musuh Allah, keluar kamu. Rupanya mengemar tu. Itu bit yang buruk-buruk. Tengok yang gagal mana? Gemar si orang musuh. Rasulullah hanya pegang kalam belum kiban. Nambung Rasulullah. Kalam nyelun. Ya? Rasulullah hana alhamdulillah. Berarti dakwah Rasul sudah dikabulkan oleh Allah. Man Nabi urang batu mudah dah. Itu yang kapadum ro ka rumah raya ada di khutbah. Lianya ana watalah. Ana tu bayang di sit. Untuk raya tajalum. Dalke doa Abuna Khatib yang jipu mauru. Nyan cita-cita. Jadi itu saja. Ini karena hari pertama
saya tanya sama Pak Maudi Putra Pegahman, saya baca mutabuh ayat, jelaskan, tafsirkan kan. Jadi kita mulai dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu 7 ayat, kan? Karena letak orang tanya, Ustaz, mengapa surah Al-Fatihah itu ditempatkan di awal? Padahal awal turunnya Al-Quran itu kan ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu kan surat Al-Alaq, sudah jauh nih kalau kita buka Quran, jauh sekali. Tapi mengapa Allah menempatkan surah Al-Fatihah ini di awal surat? Nah, ini disebut dengan surah Al-Fatihah ini sebagai Ummul Quran. Banyak nama dia. Kemudian nama lainnya adalah Sumiyat Suratul Fatihah liftitahi kitabillahi biha. Allah ngepetren surah Al-Fatihah nyo sebagai awal pembuka, mukaddimahnya Al-Quran. Yang kita pakai bahasa pengantar. Ino namandum ayat 7 sagai. Maka di Arab Saudi atau di Madinah, Bapak dan Ibu yang sudah haji atau umrah, ketika Bismillah ini disirkan itu bukan tidak dibaca, tapi disirkan, tidak dinampakkan. Jadi saya dulu mendengar sendiri di tahun 2003 dan 2019 naik haji. Dulu Syekh Kudes itu sudah sangat lama jadi imam di Masjidil Haram. Hari Kamis saya catat itu supaya tidak ada perbedaan pendapat, karena mereka menganggap Allah imam di Masjidil Haram, imam di Masjid Nabawi hanya baca bismillah. Tiba ada kamu ya kan? Dibaca bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca tapi bentuk sir. Nah, itu ada dalam ahkamul Quran. Jadi nanti kapan-kapan ada imam di sini mungkin datang dari mana-mana, dari Palestina, dari Mesir, dari Arab Saudi, ya kan, Mekah, Madinah, langsung dia bismillah, tidak baca bismillah tapi disir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilikut subhanallah. Subhanallah. Bungeh yang imam balik ke subhanallah. Ya kan? Nah, jadi tidak perlu subhanallah, itu dibaca tapi dalam bentuk sir. Nah, cara baca bismillah ada dalam bentuk jahar, ada dalam bentuk sir. Nah, karena mereka di sana banyak bermazhab kepada Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal, maka sir dipilih di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya tetap 7. Ini tidak bisa dikurangi. Untuk surah Al-Fatihah disebut dengan Sab'ul Masani. Banyak namanya. Ada Mafatihus Suwar, pembuka dari seluruh surat-surat dalam Al-Quran. Ada Ummul Quran, induknya Al-Quran, mukaddimah seluruh ayat-ayat Al-Quran. Dan juga dia sebagai Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kita tidak sah solat kalau enggak kita ulang-ulang surah Al-Fatihah ini. Mau solat wajib, baca Fatihah. Mau solat sunat, baca Fatihah. Berarti kalau kita solat wajib 17 rakaat, 17 kali sudah kita baca. Kalau banyak solat sunatnya, mungkin ada solat sunat tahajud, solat sunat duha, sampai dengan 52 kali kita baca surah Al-Fatihah setiap hari. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang baik dalam kita membaca Al-Fatihah maupun dalam kita membaca di dalam solat. Ada orang ditanya, "Iran noten semayang nak baca Fatihah?" Oh, lah tahu. Tahu baca Al-Fatihah. Mampu sih baca? Ai alhamdulillah lu baca. Man alhamdulillah yang kenyan Fatihah. Oh, alhamdulillah Fatihah yang kenyan. Jadi gue pegang, "Ilah tahu baca." Kata oleh dengkunya, oh hanasah tu, oh bukan hanasah. Mampu sih baca, hanan baca Fatihah. Ai alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti alhamdulillah dengan Fatihah sama. Ya kadang-kadang beok tak kai bedanan, ya kan? Tapi dengan ka sering-sering dah dengar bak gop atau bak ngengen, kajet yang
bahwa nyan kenyan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin nyan ke surah Al-Fatihah. Surat ini diturunkan ketika Nabi berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum pindah ke Madinah. Maka ketika kita membaca Al-Quran ini Quran berbahasa Arab, tafsirnya bahasa Arab. Ya? Ini betul Suratul Fatihah Makkiyah. Surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Nah, karena nanti menyena kata-kata wakila madaniyah, hana boleh ragu. Berarti pasti surah Al-Fatihahnya diturunkan di Mekah Al-Mukarramah ketika Nabi belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Karena ayat sampai Suratul Baqarah madaniyah. Surah Al-Baqarah gebeton ya Allah wate Nabi ka Madinah. Pada mensamping toto hati. Pakan gepeduk oleh Nabi laginya karena dalam ilmu tartibil Quran, dalam ilmu menyusun surat-surat dan ayat Al-Quran, Nabi mendapat petunjuk dari Allah. Kan galak-galak Nabi gepeduknya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara, tidak menetapkan hukum, tidak mengambil kebijakan kecuali wahyu dari Allah. Nah, namanya dalam tafsir itu disebut dengan ilmu tartibil Quran, ilmu menyusun surat-surat. Part kedua ya. Nanti makanya naur daya, surat Al-Alaq full. Tapi waktu kita baca Quran kafun alhamdulillahirabbil alamin. Karena dia peduk oleh Allah nyan bak full. Untuk nama masalah kan surah Asy-Syu'ara gepegah oleh Allah ide hentik mutemeng masalah ji. Tak baca yang dikenal dengan munasabah ayat. Munasabah korelasi. Tak baca ba awai ju'uh deh mutemeng te munasabah ji. Jadi kepegah oleh Allah. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Segala kepetuan Quran ba Nabi Muhammad Allah gepeturi oleh Tuhan kata hai Muhammad yang maha perkasa yang maha sayang. Perkasa apa? Anak tahu lawan. Itu dia tegahan, gebi gempah nak lawan. Pat tamat gempah. Mesti gebi gempah, ganggung. Pat tamat Allah beli, Allah beli. Hana apa umat? Maka kepada dengan Al-Aziz. Kemudian Allah itu Ar-Rahim, sayang, mandung sayang. Yang hana terbayang gebi bu. Yang hana sembayang gebi rezeki, yang sembayang gejau rezeki. Ramde ka mati ulah hana terbayang. Le uro gepedu atau 7 uro. Hana gebi iam sini. Nanti rumah kan to iamon. Ya belau isi ulang. To rumah ro. Karena nanti bayang. Kan? Tapi han Allah geputuri droga. Hai mutuah menyekalawalun hai beh. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang berencana melawan Allah, berencana melawan Rasul, mereka itu enggak sanggup. Bahkan mereka itu makhluk yang hina. Maksudnya, ya lawan Allah yang pejeji. Hai. Cuma kadang-kadang nak orang lawan Allah, mentang pebia dalam bahasa Aceh. Bia itu, kan ada Ustaz lah bisa bahasa Aceh kan? Pebia itu dibiarkan. Maka di sini di dalam Doro saya banyak berbahasa Indonesia. Benti berah bangkai aduk tungkup kah je liau Aceh. Karena dulu saya di sini tiap hari Selasa dulu mengajar, kan? Kesannya Masya Allah lebih indah. Mungkin suatu saat nanti musala ini akan jadi masjid, ya? Boleh di Blower Tabah Kampung lebar masjid, Masjid Istiqamah, Masjid Kuba Blower, Masjid Baitul Ma'mur, Sabah Kampung lebar masjid, ya? Tengok kadang-kadang Sabah masjid 8 bawah kampung. Jadi boleh suatu saat itu tidak akan lagi dilarang. Jamun hangbi karena ditaur. Ino saya urung lebih 40 lagi. Ladung bahan 30 yang minta hai tu biar tidak tu no. Pakon man hansa. Jadi 40 orang tu lebih insyaallah. Tanjung Selamat itu kan kemungkinan Tengkup ada masjid. Jadi suatu saat kalau kita sudah bangun menasah seperti ini, kalau mau dijadikan masjid itu boleh-boleh saja. Tapi saya tidak memprovokasi bentuk lampu kerja kena bengoknya ya pegah. Ya putu ngomong.
sabar juga, ya kan? Suatu saat jika sudah butuh untuk kalau bahasa Malaysianya jangan pakai butuh, perlu untuk didirikan masjid, boleh, supaya saudara-saudara kita di lingkungan ini, di Perumnas macam-macam bisa berkumpul di masjid. Benda nang alasan lu mau jangan boleh tengkuk halat le di. Man pak cik di rumah kalau. Nah, jadi daripada di rumah mari kita ke menasah. Bahkan menasah itu disebut dalam bahasa Arab musalla. Mungkin bapak dan ibu pernah ke Masjidil Haram, ubena Masjidil Haram, tapi inti ino kai tulis musalla lil ikhtiyajat. Musalla untuk orang difabel, orang yang cacat. Yang walaupun kosong baik tamang. Orang dah lucu, batu. Tipak kosong dia ada tamangnya. Kan? Dia ada ikun ruh. Syukran. Hana ngeh mahaya sih. Orang dia karena hanja bahasa Arab. Kai petak, kai ikun ruh tebit. Tapi santai macam syukran. Hana ngeh war ikai mau polisi. Karena hanja bahasa Arab yang je si syukran dengan na'am. La na'am. Syukran la. Kai dia bungeh polisi ya tamang pada tempat orang cacat. Musalla lil ikhtiyajat. Tempat solat orang yang kurang mampu mengurus diri, artinya difabel, ya kan? Jadi kita jangan masuk walaupun kosong. Lagi yang mesti tajak pada bawah acara, kursi gubernur udah kosong. Jadi aduh. Nah, yang sopan di awak humas, Pak bapak ke nino tempat. Kita yang pak si tempat, nya tempat gubernur, mang gubernur ke Taban juga lun. Nyimpan ni Taban. Walaupun sama-sama manusia enggak sama. Ya kan? Demikian juga dengan orang difabel ini, orang-orang yang cacat disiapkan musalla untuk kebutuhan khusus. Kita jangan masuk karena sebentar lagi mereka diantar, kalau kita pergi sendiri. Maka ketika itu sudah penuh semuanya diusir oleh polisi. Matangga si orang tengok karena hanya bahasa Arab senyum-senyum kan. Kayu pedak, syukran, terima kasih. Yang ke orangnya hanya bahasa. Anak pun orang hanya bahasa sabar cukup rayu. Kenapa kan? Hai punya ikut nak tak mana depu. Paling pepek lepui pegah bono. Nah, itu masalah. Nah, sekarang kita baca sedikit munasabah surah Al-Fatihah dengan surat Asy-Syu'ara. Fun Allah gebeturidro bahwa Allah perkasa. Makna perkasa satu pun yang mencoba untuk melawan Allah enggak sanggup. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha azizun hakim. Allah sudah mengumumkan bahwa Allah Maha Kuat beserta rasulku. Rasul menyebut Allah hang kemaiko. Cuma kadang-kadang enggak gedepero bahwa hamba Allahnya sebagai pendakwah Nabi ihram. Pakan kenang sebagai hamba, kenang sebagai rasul gelindungi oleh Allah. Kan lagi Nabi dakwah di Taif ditanya oleh Allah, bak malaikat, wahai para utusanku, coba tanya pada Rasulku Muhammad, dia kan sedang dilempari, sedang disakiti, tanyakan padanya, kalau Muhammad setuju, musnahkan saja orang Taif ini. Ya. Tapi ketika Jibril bertanya, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, engkau sedang dilempari ya Rasulullah. Setujukah engkau, ma ra'yuka ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, orang yang sedang melemparimu ini kita musnahkan saja. Menyatanya ada yang sakit lagi yang dah balik Allah dia pabeh gede mandu anak-anak itu gede beudek di generasinya, ya kan? Tapi Nabi menengadahkan tangan ke langit, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, sambil menangis, ya Allah tunjuki kaumku karena mereka enggak paham, jangan engkau musnahkan ya Allah, saya berharap umat yang banyak. Lagi yang sakit mantang berharap umat yang banyak. Dan betul sahabat Nabi di Mekah jenuh hana pun hitung cukup je di Madinah. Jangan pada orang sahabat na yang kena batai tiga kepam dia detik. Bangun ramdeh ke ngejak sahabat ya Rasul haik li dengan ron. Ti uro kena ron. Tu biar dia bah. Enggak ada. Maka setia-setia sekali mereka itu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Rasulullah dalam berjuang penuh tantangan, fisik kena. Tapi sebagai Rasul Muhammad dilindungi sampai dia meninggal tidak dibunuh. Upaya untuk membunuh Nabi Muhammad
Itu ada dalam surah Al-Anfal ayat 26 sampai 30. Itu coba dibaca. Kiban, dikena drop, dikena usir. Drop, ikat hana penjara ni. Ikat pada meja ulun tanpa. Yang paling-paling jak tanpa Nabi. Tapi tidak bisa. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad dimuliakan. Tidak bisa ditangkap, enggak bisa diusir, enggak bisa dibunuh. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Nabi mau, satu kekuatan Nabi dan para sahabat bisa lawan 20 orang lainnya tanpa pedang. Itu kalau mau. Ya kan, itu diceritakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim karena Rasul diberikan fisik yang kuat. Maka Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun min mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih hebat daripada mukmin yang dhaif. Mukmin yang dhaif badan tegak-tegak, mesti naik kejap. Berbiraya badan, naik kejap. Yang mukmin dhaif dia fikir tegak, ya kan? Oh, nana ge bangga-bangga ro, kupoh kah bakun tentang bagi lek kepoh kok. Nana kata garangnya, nyai lawan nampu tu, ya kan? Ada orang haji lawan. Mesti lagi ustaz-ustaz ya pakai apa mana ada tim. Malay ada tengah tidak jalan doroi, ustaz yang melawan orang. Kabeh tengok pasal dia. Baik lawan-lawan bah menang ke dia. Gop sakit, tengok hana sakit. Jadi tapi belajar silat, karate disuruh oleh Nabi. Disuruh, ya kan? Alimu auladakum as-sibahata war-rimayah. Ajarkan anakmu berenang dan memanah. Jadi belajar nembak, belajar silat, belajar karate itu diperintahkan oleh Nabi supaya orang mukmin ini kuat, ya kan? Kuat fisiknya. Tapi setelah bisa jangan suka berkelahi. Maka disebut bela diri, ya kan? Bela diri. Dan ada juga bela orang lain. Kalau orang yang rajin salat sedang dipukul, turun bantu dia, biar popok jaro mati ke han, itu jahat juga, ya kan? Bantu. Itu ada. Itu cerita dari Bunda. Ada anak kecil yang dia sudah bisa karate, temannya dipukul, dibantu, dua-duanya dikeluarkan dari sekolah. Yang membantu orang lain pun juga dikeluarkan. Rupanya membantu orang lain pun tidak boleh di dunia sekarang ini. Maka yang bagus ketika orang dipukul diam saja. Itulah dunia yang sudah berbeda. Dulu disuruh bela, orang-orang lemah itu disuruh bela. Tetapi sekarang sudah mulai berbeda. Maka Allah memperkenalkan diri. Aku Allah adalah yang maha perkasa. Artinya siapapun di antara kalian semua, bahkan yang mengaku Tuhan di dunia pun bisa kumusnahkan. Mana contoh? Fir'aun dia buat mimbar, dia bilang pada ajudannya yang bernama Haman, wahai Haman, buat podium, saya mau pidato. Jadi dulu tidak ada podium. Sejak masa Nabi Musa sudah ada podium. Ini diikuti oleh podium-podium ini. Ya kan? Dulu tidak ada. Cuma orang berdiri di tempat yang tinggi dan berpidato. Kata Fir'aun, wahai Haman, siapkan tempat yang tinggi, saya ingin berpidato. Salah satu materi pidato dari Fir'aun, wahai saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah, wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling hebat. Sudahkah kalian semua mengakui pengikut Fir'aun yang disogok mau? Pengikut Fir'aun yang diberikan uang, diberikan harta itu mau. Karena Fir'aun ini banyak uang. Hampir-hampir sama dengan Qarun. Tapi ketika Allah menenggelamkan wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman, Qarun, Fir'aun dan Haman ditenggelamkan oleh Allah. Qarun dilongsorkan tempat tinggalnya dan pengikut-pengikut Qarun dimusnahkan oleh Allah. Fir'aun dan tentara-tentaranya ditenggelamkan oleh Allah beserta dengan ajudannya yang sangat setia namanya Haman juga dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sudah pernah mencoba untuk melawan Allah, tapi ketika dia ditenggelamkan dia berteriak. Dia bilang, "Oh Tuhan, yang jaro baca tu tengah. Amantu bi Rabbi Musa." Kemudian urang berteriak, "Oh Tuhan, kalun patih lunkan Tuhan, lun beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Musa." Hana terimang li taubat. Kenapa kan? Terak mati taubat. Adakah ai tele baru taubat? Tidak bisa. Taubat itu kapan? Ketika kita sehat. Atau sakit sebelum meninggal juga boleh.
Karena ada di zaman Nabi Musa. Nabi Musa enggak tahu dia sudah bertaubat, enggak sholat, mau dibuang jenazahnya. Allah menegur, wahai Musa, mengapa engkau membuang jenazahnya? Ya Tuhanku, belum kala no, hantai itu bayang ni. Kena bah ke dia, lantung sampah. Nabi Musa sangat kuat fisiknya. Ya. Sira angkat getik lantung sampah. Ditegur oleh Allah, wahai Musa, apa yang kamu lakukan itu? Ya Allah yang maha mengetahui, dia ini tidak pernah mau beribadah kepadamu ya Allah, gak pernah mau mendirikan salat, maka jenazahnya saya buang. Wahai Musa, pada masa-masa menjelang sakitnya, dia sudah bertaubat kepadaku. Dia bertaubat kepadaku dan aku yang menerima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim. Aku Allah yang maha menerima taubat dan lagi maha penyayang. Jangan engkau buang, ambil jenazahnya, tazhidkan dia, kafani, solati dan kuburkan dia. Maka imam-imam di Lamdoro di mana saja berada, benar tu bang meninggal urung anak terbayang, ya boh. Jahai tamir rame-rame, oh tak tetik lah lampuh gede, ngamun gede. Ngaji pelajaran biologi tak boleh. Yang salat, yang tidak salat semuanya di kafani, dimandikan, dikafani dan disalatkan. Cuman ada hadis Nabi, kalau kita sudah sangat kenal dia yang jahat, jangan ditanya, ahadzihil janazah khair, apakah jenazah ini baik? Anda tahu dalam mau. Ya kan? Jadi baik minta-minta dukungannya ke pemilu. So menangkat kengkal peih. Mesti roh hajak nasah. Mesti roh hajak masjid. Mesti ger hang terbayang. Abang meninggal tak tanya tu. Ahadzihil janazah khair, pe jenazahnya gat. So mandung gat. Padahal itu bayang tak. Ini tayanglah pe jenazahnya asal syurga. Nyena orang tidak yang pai. Gitu. Oh pandai mungkin tengku nak tayang yang asal syurga itu bayang tak. Mubisyo tu. Ya kan? Jadi di sini Nabi bertanya karena sudah sangat kenal dengan jenazah yang disalati oleh Nabi. Mesti tengok nangon tu. Misalnya Pak Lutfi Auni kemarin kan, tu guru kita, sahabat kami dah meninggal. Kita kenal beliau, taat, santun seperti ayahnya. Itu boleh kita tanya, ahadzihil janazah khair, apakah jenazah ini baik? Itu boleh. Atau juga kawan-kawan di masjid, nama belum tentu bisa kita hafal semuanya, itu boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Maha Sayang. Siapa yang bertobat diterima. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab. Ayo taubat kepada Allah, Islam secara benar, salat semuanya sebelum Allah mendatangkan azab dan bencana. Sedikit lagi Allah beritahu dari mana Al-Quran ini datang. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar turun dari Allah, Tuhan pemilik alam. Maka pertama surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Maka Allah memerintahkan Nabi untuk menempatkan bismillah itu di awal ayat. Nanti ada juga bismillah lainnya itu di surat-surat lain, tapi tidak ada namrah, tidak ada nomor. Itu boleh dibaca, boleh tidak. Boleh dibaca, boleh tidak. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada juga orang yang sholat setelah Fatihah, dia enggak baca lagi bismillah itu, enggak apa-apa. Kalau ditanya mana lebih bagus dibaca. Beda dua-dua god. Nyitanya yang lebih god, siapa jawaban? Ya kan? Tuktab litukra, ditulis untuk dibaca. Lalu ditanya bokanya kena tulis bismillah ayat ke Allah wahad. Yang sogat tak baca ngahana. Hai mandua god. Mam menyeman dua god alam kelun tayang tah yang god. Apa ke jamaah? Jadi supaya baik-baik itu yang lebih god yang baca. Itu. Yang tidak baca berdosa enggak? Karena dia bukan ayat. Tidak ada nomor kan? Sikalan lanjut. Dia tih keluar Allah wahad masjid. Yang kosong karena ayat.
Tapi di atas bismillah di surah Al-Fatihah tertulis angka 1. Berarti ayat. Nah itu. Maka ada yang berpendapat bahwa pendapat yang kuat jumlah ayat dalam Al-Quran 3.236. Bukan 6.666. Ya kan? Yang kemangatkan mentah. Nah, jadi ayat dalam Quran 6.666 ayat sama dengan jumlah urat manusia yang urung raja. Ya kan? Urung raja. Tapi dihitung 6.326 ayat. Nah, mungkin tidak dimasukkan bismillah di juz amma. Saya ingin menyampaikan supaya dengan kita mengaji tidak ada perbedaan atau hanya puum-puum liring kego. Pergi baca secara sir, secara jahar, atau surat-surat di juz amma hanya baca bismillah baik bunyi-bunyi. Artinya dua-duanya boleh. Tapi kalau ditanya mana lebih bagus, jawabannya satu. Ya kan? Tuktab litukra, ditulis untuk dibaca. Bahkan ulama-ulama besar dalam ilmu Al-Quran, setiap ayat yang intiqalah. Misalnya saya tadi membaca di rakaat pertama di surah Hamim As-Sajadah atau Fusilat. Tapi di rakaat kedua sudah surat Al-Ahzab. Maka untuk memberitahu kepada jamaah ini sudah pindah ayat ya. Nah, menang. Maka boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau enggak dibaca enggak apa-apa juga. Kalau ditanya mana lebih bagus, kalau sudah pindah ayat baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi supaya orang tahu mana comot-comot. Butoy kanya. Butoy baik sangka dengan hafid, tapi gepinah ayat lain boleh. Karena Nabi punya kebiasaan di waktu subuh membaca surah Al-Hasyr, kemudian akhir surah Al-Baqarah, kemudian ayat-ayat yang mengundang kalau ada orang yang menghafal nanti seperti di rakaat kedua itu ada jamaah di Tungkuk, udah pindah dari Tungkuk ke Ule Karing. Beliau satu hari datang berterima kasih Ustaz. Ilun berterima kasih saya geron. Pakun lung kalan ron sering tak rakaat kedua innal muslimina wal muslimat. Ilun kaji lafai nya yang gen hebat. Ladur ayat saya baca. Padahal kalau jaga fai sih. Cuma bunga honteng. Nya yang lu akui Ustaz, ilun kan dengan sering nekun innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat kaji lafai. Mesti dengar tiga. Itu disuruh dengar sama saya. Oh kaji kali luhron. Berarti hana rego lalu baca, ya kan? Ayatnya nayang jid. Ya kan? Ada yang bisa. Jadi banyak karena payah ayatnya. Kecuali dia tak kuasai arti. Dia tak kuasai arti tukar. Kan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat waz zakirina Allah katsiran waz zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ayat ini Allah memuliakan laki dan perempuan. Kita yang lihat Asma, ya Rasulullah ragam cukup le go pahala. Tumayang jamaah, igama hanjit. Jut. Terdiam Nabi. Allah menurunkan ayat supaya dalam ibadah uri inang uragam sama. Yang pelai tebik nasah tebik aja. Mana itu? Jak masjid aja. La tamna'u imma akum masajidallah. Jangan kamu larang perempuan-perempuanmu, istri-istrimu ke masjid-masjid atau ke rumah-rumah Allah. Menasah termasuk rumah Allah. Masuk rumah Allah. Yang ingin saya sampaikan bahwa wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran diturunkan oleh Allah Tuhan pemilik alam, gepetren melalui malaikat Jibril, gesimpan ke dalam dada Nabi Muhammad bilisanil arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, ini kita kembali, mudah-mudahan subuh ini bisa tamat ini surah Al-Fatihah. Sedikit lagi. Jadi ide gebegah bono Quran gepetren li Allah Tuhan pemilik alam. Maka jina ucapkan ya Rasulullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan pemilik alam. Karena ide kalau begah bono, ya kan? Kalau begah ide.
Nya buta depe li kata hai Muhammad Quran lo yu putren ba Jibril karena tugas pembawa wahyu tapi Quran dari lun. Nah, dari kan Allah dari lun. Maka Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah untuk mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan pemilik alam. Siapa pemilik alam? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa Allah menyebutkan Malik Yaumiddin, Raja di hari pembalasan? Pakan hangga pegah Allah lon Tuhan di dunia akhirat kali ke pegah hawai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam semesta, dunia dan akhirat. Nah, di sini Allah jelaskan semantang yang nambung hidupnya, yang sombong di dunia, ingat di akhirat itu Allah rajanya, Malik Yaumiddin. Nah, jadi di sini dalam tafsir dalam bahasa Arab ini kemudian kita setelah mengaku menyembah Allah, minta tolong juga kepada Allah. Minta tolong juga kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Kalau kita baca kitab tafsir, yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah jalan yang dibenarkan oleh Allah. Misalnya, setiap hari Allah memerintahkan kita sholat. Setiap hari kita sholat, artinya kita sedang menikmati siratal mustaqim. Kalau setiap hari kita ingkar kepada Allah, berarti dia sedang bergelimang dalam orang-orang yang maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang yang sesat. Jadi, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Sadaqallahul azim. Kelak akan lahir nanti generasi-generasi yang jahat. Siapa mereka? Yang menyanyiakan salat, mengikuti nafsu dan syahwat, dan kelak mereka akan menjadi orang yang sesat. Jadi pekehana muda atau orang tua mihana terbayang nyan orang gak anggap ya Allah golompah pikiran. Manteng kurang sehat. Karena orang kurang sehat, agak orang sakit-sakit jiwanya hana payah terbayang. Mamnya perlu bergabung jadi juga persatuan orang gila di Indonesia yang tidak sholat. Karena awak aja kumaha. Tapi nya orang kemuraceh mana? Nya orang pungo ke pemaah li Allah. Tapi nya orang pungo roh hana maah di Allah. Ya, yang kunci, ya. Nya orang pungo ke pemaah li Allah. Nya orang pungo roh hana pemaah li Allah. Elok pernah terkejut tiga itu kok na orang baca lang pero kok lu kalau likut orang sakit lego. Orang sakit jiwa. Hana apa bang merokok ni? Mam yana orang yang sehat, lampau sang merokok kom pikiran tu. Pajang pun kan sakit. Nah, jadi supaya yang sehat selalu, insyaallah mudah-mudahan ikuti Al-Qur'an. Ikuti petunjuk Allah. Mana contoh siratal mustaqim? Kita selalu berada dalam hidayah Allah. Waziznahum huda. Dan Allah selalu menambah petunjuk kepada mereka. Kalau ditanya siapa mereka? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang senantiasa dalam hidayah Allah dan mereka adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa sukses di dunia dan di akhirat. Yang sering bertemu di masjid, Allah pertemukan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau diskusi? Silahkan kalau ada yang mau bertanya kan. Answer mami yang pertanyaan Ustaz don patinganya nak ada yang lim di kampung. Ini mantan lamdoro. Ya kan? Saya dulu juga membantu imam Pak Mawardi. Pak Jul ya. Ngungku Basri kamu jemur kan. Ya, mudah-mudahan Pak Saiful, Mandum kan, Pak Syam dan lain-lain kita tetap memakmurkan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Mungkin tidak ada yang bertanya ya, nyekeun bahasa TV pas. Oh ada, Ustaz Fadal. Mengenai jumlah ayat Al-Fatihah tadi. Ya. Kebetulan saya juga ada satu mushaf di rumah. Ya. Dan di Al-Fatihah itu memang tidak disebutkan perempuan itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kan seperti tadi Al-Quran ini kan Sabul Masani. Sabul Masani. Iya. Dan setelah saya lihat bahwa ayat yang ke-6-nya itu adalah pada ghairil maghdubi alaihim. Itu ada ayat ya? Satu ayat. Iya, iya betul. Jadi Ibnu Kas An'amta alaihim itu ada ayat lahir ya. Nah, jadi jumhur ulama Al-Qur'an itu tetap tidak ada ayat. Ya kan? Ahli tafsir seperti Ibnu Katsir juga lebih setuju dengan Sabul Masani bismillah itu ayat pertama. Karena ada juga yang berpendapat misalnya siratal ladzina an'amta alaihim itu dilahirkan ayat. Nah, jadi nanti tartibil Qur'annya tidak tertib lagi. Nah, karena sudah Sabul Masani. Maka meskipun ada nanti mushaf-mushaf yang ditulis ditempatkan ayat di tempat yang lain, nah itu seperti orang-orang Iran, ada juga seperti itu. Ada juga yang kurang setuju, ya kan? Misalnya ada Tabak-Tabai ini ahli tafsir Syiah. Nah, jadi orang ini lebih setuju mungkin bismillah tidak ditempatkan di ayat yang pertama. Tapi kalau runtutan kita baca dari ayat yang pertama diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Maka dalam tafsir ini disebut memulai surah Al-Fatihah itu mim maqasidis surah liftitahi kitaballahi azza wa jalla, untuk membuka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari surah Al-Fatihah yang jumlahnya 7, maka disebut dengan Sab'ul Masani. Kalau bukan 7 maka Sittatul Masani. Sittatul Masani tidak ada dalam Al-Qur'an. Kalau Sab'ul Masani ada dalam surah Al-Hijr. Nah, jadi Allah memberitahu bahwa kami menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepadamu wasab'al masani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Menyatakan dalam penafsiran bahasa Aceh atau bahasa Indonesia, apakah surah Al-Fatihah itu bukan Quran? Mengapa diulang? Ya, mengapa diulang? Karena memberitahu bahwa surah Al-Fatihah ini liftitahi kitaballahi azza wa jalla, sebagai pengantar seluruh surah-surah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Maka para ahli tafsir mengikuti tartibil Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Al-Fatihah 7 ayat. Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Nah, jadi meskipun nanti ada mushaf yang lain untuk kita simpan aja. Kalau nanti ada orang bertengkar, bisa juga dibela, jangan terlalu kaku, kan? Nah, ini contoh dalam misalnya bacaan. Bacaan nanti ada yang memanjangkan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, yang lebih gawat lagi Malaka Yaumiddin, itu kuje kailhab. Baru bengahnya mau dengar. Yang metro imam tirawa yang ahli qiraat, nan Aceh ini. Kumlaut di Mesir, ahli qiraat. Yang menjaga orang yang tiga baca Quran no bedam pintu karu bunganya. Ipu Pak Modi yang undang urun lagi nya Nurul Ilham na kayak ya undang. Bukan. Hana yang ilham dalam Quran. Banta baca Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذبت ثمود بتغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها. Bukan BH itu bukan. Ini bacanya imalah. Jadi dirubah baris. Contoh Bismillahi majriha wa mursiha
Bismillahi majreha wa mursaha, Bismillahi majraha wa mursaha. Nya benti apakah kagawat pun kan gejak ka masalah. Ya kan? Itu di Aceh dulu ada Said Asiri, orang Lombata, sudah meninggal dunia, imam di Masjid Presiden di sejak Soekarno dulu, di Baitur Rahim, di Istana Negara. Beliau imamnya. Dan beliau bukan doktor, bukan profesor, tapi diundang untuk mengajar di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan keahliannya, dihitung sebagai seorang profesor. Di sini dulu Pak Jul, sebelum Pak Jul Wakil Direktur, saya pernah mengusulkan Naghamul Quran, seni membaca Al-Quran. Waktu itu nggak ada dosen. Nah, karena kita disyaratkan harus doktor. Saya bilang ada orangnya, Ustadz Jailani Mahmud. Beliau bukan profesor, bukan doktor, tapi ilmunya bidang Naghamul Quran. Beliau ada kitab sebesar ini di Mesir Raya, pernah dinampakkan ke saya. Maka saya berani, kalau sekiranya di IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir, ada mata kuliah ini, saya berani menjamin bahwa Haji Jailani Mahmud, Abi, itu mampu untuk mengajarkan ilmu qiraah. Kita sekarang gini, musabaqahnya sudah lahir, gurunya belum ada. Aneh kan? Musabaqah itu sudah dibuat pertandingan. Musabaqah qiraah sab'ah, musabaqah 7 gaya baca Al-Quran. Tetapi gurunya nggak ada. Gurunya hanya menjadi juri di musabaqah-musabaqah. Padahal ada Zamni Yunus, ada Jailani Mahmud. Kekurangan mereka belum doktor, dan Pak Jailani sudah diberikan, Abi Jailani sudah diberikan doktor honoris causa bidang qiraah Al-Quran di sebuah university di Filipina. Nah, dengan mungkin menantunya Prof. Sidik memberitahu bahwa ada di Aceh. Karena orang-orang lain di perguruan tinggi luar itu dicari orang-orang yang punya keahlian. Nggak mesti profesor doktor, nanti diberikan doktor kehormatan dan profesor kehormatan. Nya kenurun teh asaika Dr. Haji kata eje. Dr. Haji, Dr. Hana Careng. Padahal cara enggak lain-lain. Itu cukup gelak bangga kan. Selamat lah kamu temang doktor, Dr. Haji ya. Dr. Hana Careng ya. Nah, igop kayak anggap Careng, itanya mantan eje. Yang kinan sampai zaman Abu Mamayus kalihna ari Dr. Haji. Alih aja boleh. Azman Usmanuddin di Langsa kalihna ari Dr. Haji. Ipegah dengar yang Dr. Haji yang Dr. Hana Careng. Dr. Hana Tikula. Ya. Jadi akhirnya enggak jadi ditulis doktor. Yang mudah-mudahan seperti itu Pak Jani ya. Insyaallah mudah-mudahan kajian tentang Quran ini selalu bermanfaat untuk kita semua. Nya takun hamplain jam sabah ayat. Ya. One day one ayat. Satu hari satu ayat. Man untuk menyelesaikan padum boh ayat tinggal tami tawro nang ribe ton naribe rotu ya naribe leto nang rotu. Tapi insyaallah sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Damlaya gol ulur kata orang Turki. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. In Allah rahmatine Allahu kabulaishi. Semoga Allah merahmati kita dan Allah akan mengabulkan seluruh usaha-usaha kita. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.